Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nur Aida. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep ilmu ekonomi. Adapun KD untuk konsep ilmu ekonomi adalah menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Konsep ilmu ekonomi terdiri dari hakikat ilmu ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, prinsip dan motif ekonomi, dan kebutuhan manusia. Hakikat ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, terdiri atas kata oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Jadi, oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut P.A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Ilmu ekonomi menyangkut beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi sangat erat kaitannya dengan perilaku individu dan masyarakat. Yang kedua, adanya sumber daya yang langka tetapi memiliki beberapa alternatif penggunaan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi atau penyaluran, dan konsumsi. Yang keempat, konsumen bisa saja dalam bentuk masyarakat, kelompok, atau individu. Tujuan dari keberadaan ilmu ekonomi. Yang pertama, untuk mempelajari berbagai usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Yang kedua, untuk mempelajari berbagai peristiwa ekonomi dan cara pemecahannya. Yang ketiga, untuk mendapatkan pengetahuan tentang hidup bermasyarakat yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, untuk mempelajari sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu manfaat ilmu ekonomi bagi manusia. Yang pertama, membantu menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Yang kedua, membantu menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang memberikan kepuasan maksimal. Yang ketiga, membantu untuk menetapkan prioritas kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Selanjutnya, yaitu alasan pentingnya mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, memperbaiki cara berpikir. Yang kedua, membantu memahami perilaku masyarakat. Yang ketiga, membantu memahami masalah global. Yang keempat, membantu bersikap demokratis. Materi selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi? Apa itu kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menyangkut tindakan manusia, baik secara individu maupun kelompok, dalam menggunakan, memakai, dan menghabiskan barang dan jasa. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang berkenaan dengan usaha meningkatkan nilai guna suatu barang. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang membantu melancarkan produksi dan konsumsi
Artinya mempercepat arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen maupun dari konsumen ke produsen. Selanjutnya yaitu pelaku-pelaku ekonomi. Indonesia memiliki 3 kelompok pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, lalu usaha swasta dan koperasi. 3 pelaku ekonomi itu dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Apa itu BUMN, usaha swasta, dan koperasi? BUMN adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Yang membedakan BUMN dengan badan lain milik pemerintah adalah status badan hukum dan sifat operasionalnya, seperti aktivitas dan tujuan komersialnya. Meski BUMN berperan dalam melaksanakan kebijakan publik, misalnya perusahaan perkeretaapian milik negara, bertujuan untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat, BUMN harus dibedakan dengan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, non-struktural, dan badan layanan umum. BUMN terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu perusahaan umum. Perum atau perusahaan umum merupakan salah satu perusahaan unit bisnis negara yang dikuasai oleh pemerintah seluruh modal dan kepemilikannya. Perum bertujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik untuk melayani masyarakat umum dan mencari keuntungan atau profit oriented yang berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Perum dikelola oleh negara dan status pegawainya adalah sebagai pegawai negeri. Organ Perum diantaranya adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Contoh Perum adalah Perumnas, Damri, ASDP, dan Perumka. Selanjutnya yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjukkan pada cara penentuan modal pada bagian hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Contoh badan usaha dari perseroan terbatas adalah PT Perkebunan, PT Pelni, PT Telkom, PT Inti, PT Garuda, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu usaha swasta. Usaha swasta adalah usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. Contoh dari usaha swasta yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Contoh perusahaan keluarga dan pedagang kaki lima, pedagang eceran, dan sebagainya. Yang selanjutnya persekutuan firma, lalu ada persekutuan komanditer dan perseroan terbatas. Koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi antara lain koperasi unit desa, koperasi fungsional, contoh koperasi karyawan, koperasi ABRI, koperasi nelayan, dan sebagainya. Lalu ada koperasi sekolah.
Yang terakhir ada yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Jenis-jenis yayasan antara lain, yang pertama yayasan pendidikan, yang kedua yayasan panti sosial, yang ketiga yayasan kesehatan, dan yang keempat yayasan keagamaan. Prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah bahwa manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya selalu berusaha dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau untuk memperoleh hasil tertentu dengan pengorbanan yang minimum. Prinsip ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama prinsip produsen, yang kedua prinsip penjual, pedagang atau retail, yang ketiga prinsip pembeli atau konsumen. Lanjut, motif ekonomi adalah setiap dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, dorongan untuk mencukupi kebutuhan, lalu dorongan untuk mendapatkan keuntungan, dorongan untuk mendapatkan penghargaan, dorongan untuk mendapatkan kekuasaan, dan yang terakhir, dorongan berbuat sosial. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu keinginan yang dirasa perlu untuk dipenuhi manusia. Tindakan ekonomi merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan jalan bekerja. Sedangkan kebutuhan manusia sangat beragam dan berbeda tingkat kebutuhannya. Perbedaan tingkat kebutuhan dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada status sosial, tingkat pendidikan, dan kemajuan kebudayaan. Selanjutnya ada kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan akan barang-barang kebutuhan hidup yang dapat dinilai dengan uang atau harga. Sifat-sifat kebutuhan ekonomi terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama kebutuhan setiap orang berbeda tergantung kepada golongan, suku, agama, atau kelompok masyarakat. Yang kedua, tidak sama sepanjang waktu dan generasi akan berbeda. Yang ketiga, jumlah dan mutunya akan selalu berkembang. Yang keempat, kebutuhan akan saling melengkapi atau bahkan saling berlawanan. Kebutuhan menurut kepentingannya terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama kebutuhan primer atau kebutuhan utama, yang kedua kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, yang ketiga kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kebutuhan jasmani atau kebutuhan lahir yang pemenuhannya ditujukan untuk memberikan kepuasan pada badan atau jasmani dan bersifat materi seperti makan, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rohani atau kebutuhan batin yang pemenuhannya untuk kepuasan batiniah yang bersifat material seperti pendidikan, agama, dan lain-lain. Terima kasih telah menyimak materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.